Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Andalaudin Ramli, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana di kampus Universitas Kristen Indonesia. Vlog ini kami buat dengan sangat sederhana dan penuh keterbatasan untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan oleh dosen yang terhormat Ibu Dr. Diana Ria W. Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Adapun pembahasan yang saya angkat terkait dengan asuransi. A. Pengertian asuransi sebagaimana tercantum di dalam buku ke-1 bab 9 pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena atau peristiwa yang tidak tertentu. Definisi yang lebih luas lagi daripada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Bila ditelaah lebih lanjut, pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk dalam asuransi jiwa, karena KUHD memandang jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Berbeda dengan pengertian asuransi jiwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, kecuali asuransi kerugian loss insurance juga meliputi asuransi jiwa life insurance. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko tersebut atau tertanggung dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administrasi, dan keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu 1. Pihak tertanggung atau insured yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kedua, pihak penanggung atau insur yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan
kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tertentu. Yang ketiga, suatu peristiwa yang tidak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, kepentingan interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan pada pasal 1774 KUH Perdata. Menurut pasal 1774 KUH Perdata yaitu suatu persetujuan untung-untungan atau conference comes adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Dalam perjanjian asuransi, di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hal dan kewajiban masing-masing, perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Perjanjian asuransi tentang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Adapun pengertian asuransi menurut beberapa pakar ilmu, di antaranya 1. Definisi asuransi menurut Mark and Grant, asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr. dan Richard M. Haynes, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung, dan asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana atau menanggulangi kerugian finansial. B. Jenis-jenis asuransi. Berdasarkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, jenis-jenis asuransi menurut para ahli yakni sebagai berikut. 1. Jenis-jenis asuransi menurut Ketut. Silvanita Ketut Silvanita 2009.243 menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut. A. Asuransi jiwa. B. Asuransi kecacatan. Merupakan asuransi memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja. C. Anuitas adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang. D. Asuransi kesehatan merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal. Oleh karena itu, asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal. E. Asuransi jiwa berjangka merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian, tetapi tidak ada peningkatan khas. Semakin tua umur tertanggung, maka semakin tinggi probabilitas kematiannya, sehingga biaya premi akan semakin meningkat. F. Asuransi jiwa penuh merupakan produksi asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis. G. Asuransi jiwa universal merupakan
produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh. Manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak. Yang kedua, jenis-jenis asuransi menurut Kashmir. Sedangkan berdasarkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, perusahaan asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Dari segi fungsinya. 1. Asuransi kerugian, non-life insurance, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian dilarang untuk menjalankan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah A. Asuransi kebakaran, di mana asuransi ini terdiri atas kebakaran, kecelakaan pesawat dan peledakan. B. Asuransi pengangkutan terdiri atas A. Marine Hull Policy, B. Marine Cargo Policy, C. Freight. C. Asuransi aneka merupakan jenis asuransi yang tidak termasuk dari dua jenis asuransi di atas, meliputi asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lain sebagainya. Yang kedua, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan tanggung jawab untuk menanggulangi permasalahan tentang meninggalnya seseorang atau kondisi kesehatan yang dipertanggungkan. Jenis asuransi jiwa adalah sebagai berikut. A. Asuransi tabungan, B. Asuransi seumur hidup, asuransi berjangka, annuity contract insurance. E. Reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan terhadap risiko atau permasalahan yang terjadi pada perusahaan asuransi. Dari segi kepemilikannya, asuransi juga dapat dilihat dari siapa pemilik perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Berikut ini adalah jenisnya. A. Asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga pemilik suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tergantung dari pemilik terbanyak atas saham di perusahaan asuransi tersebut. B. Asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi ini merupakan cabang dari negara lain dan sepenuh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. C. Asuransi milik pemerintah. Asuransi ini merupakan asuransi di mana kepemilikan saham sebagai atau sepenuhnya dimiliki pemerintah, seperti halnya dengan badan usaha milik negara atau BUMN. D. Asuransi milik campuran, jenis asuransi yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yakni swasta nasional dan pihak asing. C. Prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi itu sebagai berikut. 1. Kepentingan yang dipertanggungkan adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Dan Mawi mendefinisikan insured interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan atau kehancuran suatu harta. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar memenuhi kriteria insured interest adalah sebagai berikut. A. Kewajaran risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material, baik bagi penanggung maupun tertanggung. C. Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi harus tidak menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagai besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan.
C. Homogen untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan. Barang atau harta yang akan dipertanggungan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Yang kedua, iktikat baik. Iktikat baik adalah tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat dan kondisi dari asuransi. Adapun tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta tersebut. Duty of disclosure. Faktor-faktor yang melanggar prinsip duty of disclosure adalah sebagai berikut. A. Tidak mengungkapkan data-data penting sehingga menyalahi utmost good faith. B. Secara sengaja melakukan kebohongan. C. Sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi real. D. Secara tidak sengaja memberikan gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi. 3. Indemnity atau penggantian kerugian. Pada umumnya, kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau kontrak penggantian kerugian. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Hal ini karena pada kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat atau hilang karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan penggunaan kembali. 4. Kuasa proksimal adalah penyebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah yaitu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan dari sebagai berikut. A. Seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dengan baik. B. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. C. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Maka dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kuasa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kuasa proksimal dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak. 5. Subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. 6. Kontribusi.
Kontribusi adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity atau penggantian kerugian. Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Akan tetapi, apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu penanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding jumlah pertanggungan dan ditutupnya. D. Manfaat asuransi jiwa. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam rasa aman karena telah di-cover oleh asuransi. Dengan membeli asuransi, para nasabah baik yang berbentuk badan usaha atau individu akan merasa tenang. Manfaat yang didapat menurut Regal dan Miller antara lain: asuransi masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman. 1. Dengan asuransi, efisiensi perusahaan dapat dipertahankan sehingga untuk menjaga kelancaran perusahaan. 2. Adanya suatu kecenderungan penarikannya biaya akan dilakukan seadil mungkin, atau ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya risiko yang dipertanggungkan. Yang ketiga, asuransi menjadi dasar pemberian kredit. Yang keempat, asuransi merupakan alat penabung atau saving. Yang kelima, asuransi sebagai sumber pendataan yang didasarkan pada financial the business. E. Jenis risiko. Dalam asuransi, Dahlan Siamat 656.2.2005 berpendapat bahwa risiko dalam industri perasuransian adalah sebuah ketidakpastian dari kerugian finansial. Suatu yang mungkin mengalami kerugian finansial adalah risiko. Risiko berhubungan dengan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis risiko dalam usaha perasuransian antara lain adalah: 1. Risiko murni, pure risk, merupakan suatu risiko yang apabila terjadi akan memberikan kerugian bagi tertanggung, dan jika tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak pula memberikan keuntungan. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Risiko spekulatif memungkinkan terjadinya kerugian atau keuntungan, misalkan seperti melakukan investasi saham di bursa efek dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, risiko pribadi individu akan selalu dihadapkan pada suatu risiko atas kehidupan sehari-hari. Misalnya, risiko apabila membeli rumah, membeli mobil, melakukan investasi, dan lain-lain. F. Premi asuransi. Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Dan premi tersebut merupakan pengganti kerugian atau jaminan perlindungan dari penanggung kepada tertanggung. Fungsi premi asuransi. Premi merupakan hal yang paling penting dalam asuransi, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dari tertanggung, maka dalam waktu yang relatif lama akan terkumpul sejumlah dana yang besar, sehingga dana tersebut pihak asuransi dapat antara lain: 1. Mengembalikan tertanggung pada posisi atau ekonomi sebelum terjadi kerugian atau risiko. Yang kedua, menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan, sehingga tertanggung mampu berdiri pada posisi semula seperti sebelum terjadi kerugian. G. Klaim. Tuntutan ganti rugi oleh tertanggung yang wajib dibayar oleh penanggung inilah yang biasanya disebut dengan klaim, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak timbulnya disebabkan
karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir. Dalam prosedur pengajuan klaim, tertanggung harus segera melaporkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi atau kepada agen yang mengurusi tentang persetujuan polisnya. Apabila laporan itu sudah diserahkan kepada penanggung, maka klaim tersebut akan segera diproses sesuai dengan prosedur perusahaan. Secara hukum, tertanggung telah memenuhi kewajiban pelaporannya bila ia telah memberitahu agen, tetapi ada beberapa agen yang tetap meminta dokumen penyelesaian kerugian untuk langsung dikirim kepada penanggung. Hasim Ali 2002.267. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas Ibu Diana. Mohon masukan dan arahannya pada sesi berikutnya. Salam sehat.